Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Putri, NIM 19053034. Saya akan menjawab soal UTS berikut ini. Yang pertama, jelaskanlah konsep-konsep di bawah ini dan bagaimana pelaksanaannya dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi. Strategi adalah suatu persiapan digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Strategi pembelajaran. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Potensi dan sumber daya yang ditata dalam proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar di lingkungan belajar yang sengaja dikelola untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga yaitu pendekatan. Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran itu. Yang D yaitu metode pembelajaran, di mana dalam kaitannya dengan pembelajaran, metode ini didefinisikan sebagai cara-cara menyajikan bahan pelajaran pada peserta didik untuk tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, teknik pembelajaran, yaitu cara yang dilakukan orang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode yang harus dilakukan agar metode yang dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu taktik pembelajaran, yaitu gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Selanjutnya yaitu model pembelajaran, yaitu suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Selanjutnya yang kedua yaitu jelaskanlah maksud dari pendekatan scientific learning dan pilihlah salah satu materi sesuai dengan keahlian saudara dan buatlah implementasi pembelajarannya menggunakan pendekatan scientific learning tersebut. Baiklah, kita harus mengetahui apa itu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah suatu teknik pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek yang aktif melalui tahapan ilmiah dan mampu mengkonstruksi pengetahuan baru atau memadukan dengan pengetahuan sebelumnya. Baiklah, di sini saya mengimplementasikan pendekatan ini dengan mata kuliah perpajakan. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat perencanaan pembelajaran. Tahap pertama dalam pembelajaran yaitu perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran mata kuliah perpajakan. Selanjutnya itu pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan seperti pendidik menyampaikan kompetensi yang akan dicapai untuk pembelajaran perpajakan seperti peserta didik mampu memahami peraturan perpajakan dan mampu menghitung besarnya pajak terutang. Selanjutnya kegiatan inti yang dicerminkan dalam 5M. Yang pertama yaitu mengamati. Pendidik sebelum memulai perkuliahan meminta kepada peserta didik untuk membaca buku. Contohnya seperti bahan ajar, modul yang telah dikirimkan oleh pendidik pada e-learning masing-masing. Yang kedua yaitu menanya. Pendidik menanyakan beberapa pertanyaan terkait materi, contohnya dalam perpajakan yaitu materi PPh pasal 21, 22, 23, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Langkah selanjutnya yaitu pendidik mempersilahkan dan menunjuk peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan tadi. Yang keempat, mengasosiasi atau menalar. Peserta didik ini mulai mengumpulkan informasi dan mengolahnya menjadi suatu kesimpulan materi tersebut. Yang kelima,
mengkomunikasikan, di mana tahap terakhir ini peserta didik harus membacakan atau menjelaskan mengenai materi mengenai PPH pasal 21 tadi dengan jelas. Kegiatan penutupnya yaitu berisi pendidik menyimpulkan pembelajaran hari ini. Selain itu, kegiatan pendidik bersama peserta didik menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan minggu depan atau pertemuan berikutnya. Serta pendidik dapat memberikan penugasan berupa membuat resum pelajaran. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran, di mana evaluasi ini terdiri dari penilaian sikap dari peserta didik, penilaian pengetahuan, dan penilaian kompetisi. Soal yang ketiga yaitu seorang guru dalam pembelajaran harus menentukan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Jelaskanlah pendekatan yang ada dalam pembelajaran dan berikan contoh implementasi pendekatan pembelajaran tersebut. Dalam pembelajaran ekonomi, pilih salah satu sesuai dengan keahlian. Saya memilih pendekatan kontekstual, di mana pendekatan ini para pendidik mampu mengajarkan seluruh materi yang nantinya akan dikaitkan dengan situasi dalam kehidupan nyata peserta didik, yang mana hal tersebut mempunyai tujuan agar mendorong para siswa atau peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya, serta mampu melakukan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Implementasi pembelajaran kontekstual ini dalam pembelajaran yang saya pilih yaitu mata kuliah akuntansi biaya. Dalam pertemuan awal, dosen menjelaskan tentang pembelajaran kontekstual dengan cara menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan silabus, metode pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Proses perkuliahan dalam mata kuliah ini dilakukan secara klasik dengan menggunakan kombinasi beberapa metode seperti metode ceramah, tanya jawab, latihan, demonstrasi, dan simulasi. Setelah itu, setelah melakukan pertemuan tatap muka tadi, kemudian mahasiswa sudah siap untuk dibagi dalam beberapa kelompok dan diberikan penugasan tentang topik-topik yang telah disampaikan dosen tadi. Tugas tersebut harus dilaporkan mahasiswa kepada dosen dan dipresentasikan pada saat pembelajaran. Dengan demikian, perkembangan kemajuan belajar mahasiswa dapat dipantau secara detail dalam setiap minggunya melalui strategi seperti kognitif dan psikomotor yang dilakukannya. Kemampuan dosen dalam menerapkan pendekatan kontekstual dilakukan dengan menebarkan angket kepada mahasiswa yang berisikan tentang langkah-langkah pembelajaran akuntansi biaya. Evaluasi kemampuan awal mahasiswa diukur dari pretest. Pretest ini yaitu tes awal kemampuan mahasiswa terhadap materi akuntansi biaya. Materi uji pretest dirancang dalam bentuk uraian bebas, yaitu rancangan soal tes dalam bentuk pertanyaan yang dijawab oleh mahasiswa dengan kemampuan yang mereka miliki. Sedangkan kemampuan akhir mahasiswa diukur dari post-test. Pelaksanaan post-test ini dilakukan setelah satu materi pembelajaran tertentu selesai dilaksanakan. Lanjut ke soal nomor 4. Pada masa pandemik seperti ini, dengan pembelajaran daring, metode seperti apa menurut saudara yang bagus untuk digunakan dalam pembelajaran dan jelaskan alasannya? Saya memilih metode blended learning, di mana blended learning ini adalah sebuah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara menggabungkan, mengkombinasikan
mencampurkan sistem pendidikan konvensional dengan sistem pendidikan berbasis digital. Menurut saya pembelajaran blended learning ini lebih efektif dalam meningkatkan minat belajar mahasiswa atau peserta didik. Jadi mahasiswa tidak hanya dapat belajar dari membaca e-book aja dan buku tanpa tatap muka sama sekali. Namun sistem tatap muka masih bisa dilakukan dengan cara video conference seperti aplikasi Zoom atau Google Meet. Gunanya yaitu untuk memacu semangat mahasiswa dan langsung sebagai pengawasan langsung terhadap mahasiswa. Manfaat dari blended learning ini yaitu memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Mahasiswa atau peserta didik tidak perlu mengadakan perjalanan menuju tempat pelajaran atau kampus. Mereka bisa melakukan e-learning di mana saja dan memiliki akses internet ataupun tidak. Yang kelima, jelaskan kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Menurut saya ada lima kelebihan menggunakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Yang pertama, dari segi tempat, pembelajaran lebih mudah diakses karena dilakukan secara jarak jauh. Cukup menekan laptop atau smartphone, pembelajaran peserta didik dapat langsung diakses dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, dari segi waktunya, waktu belajar yang lebih fleksibel karena peserta didik berada di rumah. Waktu yang dimiliki lebih luang, sehingga peserta didik dapat mereview materi pembelajaran atau mengeksplor dan mempelajari hal baru. Yang ketiga, dari segi materi, sumber pembelajaran yang mudah diakses. Selanjutnya, peserta didik dapat merekam penjelasan dari pengajar. Peserta didik dapat merekamnya apa yang telah diajarkan oleh guru ataupun dosen saat berlangsung proses belajar mengajar, sehingga peserta didik dapat mengulang pembelajaran tersebut kembali. Yang keempat, dari segi hemat biaya transportasi. Menghemat biaya untuk para pelajar yang terbiasa pulang pergi dengan jarak rumah atau kampus yang cukup jauh. Dapat menghemat biaya dan juga waktu. Yang kelima, yaitu keaktifan. Berubahnya peran peserta didik dari yang biasanya pasif menjadi aktif dan lebih mandiri. Sedangkan kelemahan dari pembelajaran daring ini yaitu yang paling utama yaitu kendala dalam sinyal. Tidak semua daerah mempunyai jaringan internet yang stabil. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Banyak peserta didik yang tidak mempunyai, bahkan tidak memiliki sarana prasarana yang menunjang seperti laptop atau kuota yang cukup. Yang ketiga, beban tugas. Banyaknya tugas yang diberikan oleh pengajar dirasa ini sangat membebani peserta didik, sehingga banyak peserta didik yang mengeluhkan hal ini. Yang keempat, rasa jenuh dan bosan. Para peserta didik kadang merasa jenuh dan bosan karena tidak mampu bertemu dan berinteraksi langsung dengan teman-temannya dan guru. Yang kelima yaitu boros kuota. Memang dalam pembelajaran jarak jauh ini dituntut untuk memiliki kuota yang sangat banyak. Contohnya dalam pemakaian pengunduhan video pembelajaran. Yang terakhir yaitu tidak fokus. Pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh pengajar pun belum tentu dapat diserap dengan baik oleh peserta didik. Entah itu alasan dari sinyalnya, atau dosen menjelaskan, atau tidak sepenuhnya keadaan rumah mendukung untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Baiklah, sekian
jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.